Oke, selamat datang kembali di channel Termus Exploit. Di video kali ini kita akan belajar shell scripting di Termus Android. Oke, di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Bash. Bash singkatan dari Born Again Shell. Bash ini adalah salah satu bahasa pemrograman dalam GNU Project yang paling banyak digunakan pada lingkungan Unix. Kenapa kita harus menggunakan bahasa pemrograman Bash? Karena bahasa pemrograman Bash adalah bahasa yang menggunakan perintah yang ditulis ke dalam bahasa shell, sehingga dapat dieksekusi oleh sistem operasi seperti Linux. Dan apa kamu tahu? Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Oke, sebelum mempelajari pemrograman Bash shell, sebaiknya kamu sudah mengetahui beberapa perintah dasar shell seperti berikut. Untuk perintah-perintah dasarnya, kita sudah pelajari di video saya sebelumnya. Jika kalian belum menontonnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Untuk linknya saya sudah sertakan di deskripsi video. Oke, saya anggap kalian sudah memahami beberapa perintah dasarnya. Nah, kali ini kalian juga harus memahami beberapa sintaks dasar dari bahasa shell ini. Kalian bisa pause dulu videonya, kemudian kalian baca dari atas sampai bawah. Jika sudah, kita praktekkan. Oke, di sini saya akan ngoding menggunakan aplikasi Code Editor. Kalian bisa download di Play Store. Dan untuk menjalankan skripnya, saya akan menggunakan aplikasi Termux. Jika kalian sudah menginstal aplikasi Code Editor, langsung saja kalian buka aplikasinya, kemudian kalian klik bagian titik 3, kalian buat file baru, dan beri nama belajar.sh. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat komentar lokasi shell atau bash kita yang ada di Termux. Jika sudah, selanjutnya kita coba untuk menampilkan string dari program bash ini. Kalian ketik saja echo, kemudian string milik kalian. Sebagai contoh, di sini saya akan menulis belajar pemrograman bash di Termux. Jika sudah, kalian bisa mengklik save, kemudian kalian klik pilih folder, pilih internal. Di sini kita akan buat folder baru. Kalian klik bagian folder baru tersebut, kemudian kalian klik simpan di sini. Oke. Jika sudah, kalian buka aplikasi Termux, kemudian kalian ketik cd/sdcard/ nama folder yang kalian buat. Oke, jika sudah kalian bisa ketik ls. Nah, file yang sudah kita buat sudah ada. Selanjutnya untuk menjalankannya kalian ketik saja belajar.sh. Maka hasilnya akan menampilkan string yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita coba untuk membuat form input. Kalian kembali ke aplikasi Code Editor. Kemudian kalian buat garis baru. Nah, di sini kalian bisa membuat list yang pertama. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat list yang pertama itu penginstalan widget, oke? Nah, selanjutnya kalian bisa membuat list yang kedua. Sebagai contoh, di sini nomor 2 itu saya akan membuat list yang untuk keluar. Oke. Nah, jika sudah, di sini kita akan membuat form inputnya. Kalian bisa mengetik read min p, itu print, jadi saat kalian membacanya, kalian juga akan menampilkan sebuah string yang sudah kalian buat. Sebagai contoh, di sini saya akan membuatnya pilih. Kemudian buka kurung 1 atau 2, tutup kurung titik 2, oke? Nah, itu adalah string yang akan kita tampilkan saat melakukan penginputan. Kemudian diakhiri dengan kata kerja fill. Nah, selanjutnya kita coba untuk membuat struktur percabangan. Di sini yang pertama kita menggunakan if atau jika kata kerja sama dengan 1. Nah, kemudian garis baru, maka atau then. Kalian bisa mengetik tab agar lebih rapi. Kemudian pkg install min-y uget. Oke. Dan yang kedua itu elif atau else if. Oke. Elif jika kata kerja sama dengan 2, maka echo kita tampilkan string keluar, oke?
Di sini kita ketik else. Kita beritahu jika penginputannya tidak ada dalam list, maka input salah, oke? Jika sudah, jangan lupa untuk menggunakan penutupnya, oke? Kalian ketik saja V. Jika sudah, kalian bisa klik simpan. Kemudian kalian buka aplikasi Termux. Kemudian kalian jalankan skripnya. Oke, maka outputnya akan seperti ini. Yang pertama, kita coba untuk menginstal Wget. Oke, penginstalannya berjalan dengan baik. Kita coba untuk menjalankannya lagi. Sekarang kita pilih nomor 2. Maka outputnya akan memberitahu jika kita sudah keluar. Nah, selanjutnya kita coba untuk memilih yang tidak ada di list. Maka kita akan diberitahu bahwa input itu salah. Jadi seperti itulah program sederhana menggunakan bahasa bash atau shell ini. Oke, saya anggap kalian sudah bisa membuat program sederhana tersebut. Sekarang kita coba untuk membuat program perulangan menggunakan perulangan while. Kalian buka aplikasi Adobe Editor. Di sini kita coba untuk hapus saja. Kemudian kita akan menulis kode yang baru. Oke. Karena kita di sini akan membuat program perulangan, maka kita akan membuat string yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, di sini kita akan membuat program user input, oke? Nah, di sini kalian bisa mengetik user sama dengan stringnya, sebagai contoh Iqbal MH18. Oke. Nah, di sini kita coba untuk menggunakan while. Nah, di sini kalian bisa mengetik while, membuka kurung, tanda kutip. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan kata kerja username, tanda seru sama dengan. Nah, selanjutnya kalian ketik lagi kata kerja user yang sudah kita buat tadi. Kemudian pada baris baru kalian ketik do. Jika sudah, di sini kita coba untuk membuat form inputnya. Ketik saja read min p. Kemudian string yang akan kalian buat, sebagai contoh masukkan username. Jangan lupa untuk menggunakan kata kerja yang sudah kita buat tadi, yaitu username. Nah, jika sudah, kalian tutup dengan penutup done. Oke, program perulangannya sudah kita buat. Kemudian kita akan tambahkan program percabangan yang tadi. Oke, jika sudah, langsung saja kalian klik simpan. Jika filenya sudah disimpan, selanjutnya kita buka aplikasi Termux.
Di aplikasi Termo, kalian bisa buka sesi baru. Kemudian kalian jalankan skripnya. Maka akan menampilkan output seperti ini. Nah, karena username-nya adalah Iqbal MH18, jadi jika user menginput username yang salah, maka program input ini akan diulang kembali. Oke, kalian lihat. Nah, selain itu, jika user menginput username yang benar, maka otomatis akan melanjutkan ke program percabangan yang kita buat tadi. Oke, bagaimana dengan program milik kalian? Apakah bekerja dengan baik atau tidak? Jika tidak, silahkan beritahu saya melalui komentar. Oke, saya rasa tutorial kali ini cukup sampai di sini. Di next tutorial kita coba untuk membuat program bash yang lain. Oke, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Gue Iqbal, cabut dulu.